Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Hari ini kelompok berapa penyaji? Nggak ada penyajinya. Saya absen dulu ya. Rio Sinurat. Nggak ada. Suara saya terdengar kan? Terdengar, Pak. Dengar. Aktifkan Dengar, dulu Pak, semua kameranya. Coba aktifkan dulu kameranya. Nanti mana tahu ada yang pakai jokinya pula di sini kan? Belum semua aktif kameranya ini. Saya absen dulu ya. Rio, ada Rio. Hadir, Pak. Iya. Iki, Hadir, Pak. mana mukanya? Roy, Hadir, Pak. Timur Mata Junior ini Roy. Pak, saya, Pak. Buat namanya, nama akunnya sesuai dengan nama sebenarnya ya. Baru tahu saya. Harga, alga ada alga. Ganggang, Jeki, Saya, Pak. Azliana, Hadir, Pak. mana Hadir. si Borek. Oke. Kata, Hadir, Pak. udah nggak bisa berkata-kata lagi dia. Mana dia nih si kata ini? Hadir, Pak. Baru dengar suaranya. PG, mana si Cecilia nih? Saya, Pak. Mana? Nggak nampak mukanya. Saya, Pak. Oh, ya. Rizvan, Saya, Pak. mana? Wajahnya nggak kelihatan. Saya, Pak. Tunggu, Pak. Saya, Pak. Bah, di mana kau ini? Pergi ke BPK tadi kau ini? Apa, Pak? Yang ke BPK tadi kau yang pergi tuh? Katanya ada yang ke Kan, Pak. BPK. Kan, Pak. Ada. Ada nada.
Udah nggak bernada lagi. Nada itu, woi. Rongku. Saya, Pak. Hadir, Pak. Rongku. Saya, Pak. Mana mukanya? Wajahnya nggak saya lihat di sini. Saya dulu, Pak. Rona. Saya, Pak. Nggak terlihat wajahnya nih si Jona ini. Ya. Ini zona merah apa zona apa ini? Pak. Zona Siregar, Oh, Pak. zona Siregar ya. Oh, pakai kaos kau komting ya? Oh, pakai kemeja kau. Jangan kau pakai kaos. Kau ngajari orang pula lagi kau. Iya, Pak, izin, Pak. Mohon maaf, Pak. Mana si Jona? Mukanya mana nih? Saya mau lihat. Saya, Pak. Pakai kemeja enggak? Mana dia? Zona. Enggak ada wajahnya Saya, saya. Pak. Ada baru lihat. Tawel. Hadir, Pak. Mana? Ini, Pak. Kirby. Perawi Kirby Siregar, Pak. Oh iya. Kirby namanya. Iya, Pak. Nadira. Enggak ada si Nadira. Izin Pak, ada Pak. Izin dia. Izin Pak. Nggak dengar, Hadir Pak. apa izin dia? Maksudnya ada Pak hadir. Mana mukanya? Oh, udah dalam angkot ya? Lagi di perjalanan pulang Pak. Oh, jalan pulang. Habis tadi melanggar pulang. Siapa tadi yang melanggar tadi itu? Saya, Pak. Mariati. Hadir Pak. Mana dia wajahnya? Oh iya, coba. Jerio. Hadir, Pak. Lagi. Oh iya. Christopher. Hadir, Pak. Si Mariati udah diangkut juga rupanya ya. Alexander. Ada suaranya. Hadir, Pak. Parapat. Ya. Rafael. Hadir, Pak. Ya. Fikri, Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Rizky Abdillah. Ada Rizky Abdillah. Osbar. Raffi Ardian. Hadir, Pak, hadir. Mana dia? Hadir, Pak. Izin, Pak. Rizky Abdillah hadir, Pak. Jaringan tadi, Pak. Pakai akunmu masuk, pakai akunmu. Kalau nggak pakai akunnya nggak saya hitung hadir. Saya tunggu. Ini, Pak. Si Mayoso dari mana Mayoso? Hadir, Pak, ini, Pak, hadir, Pak. Rizky Abdillah, Pak. Nah. Itu Mayoso itu nama keluarga atau apa itu? Nggak. Hah? Orang tua? Si Mari-Mari. Si Mari-Mari. Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Mayoso, baju kau tuh bagus kan? Oke, Pak. Rinaldi Harahap. Hadir, Pak. Yang tinggal tulang ini. Tinggal tulang apa kau ini, gambar kau ini? Apa, Pak? Rizky Renaldi. Ada. Randy Sihombing. Hadir, Pak. Saya, Pak. Ya. Tulus Sinaga. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana? Tengok bajunya. Tengok dulu bajunya rapi enggak? Nah, oke. Edward Purba. Edward Purba. Saya, Pak. Edward Yahoo ini. Udah ganti marga. Enggak, Pak. Ihsan naik pos-pos. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Hadir, Pak. Simbolon. Masih Simbolon. Hadir, Pak. Saya, Pak. Kamera lagi bermasalah. Halo. Kenapa kameranya? Dicuri kameranya? Saya, Pak, dari kamera Christopher, Pak. Kamera siapa? Coba tengok. Memang udah ada akun nih. Coba tengok kamera siapa kau pakai. Pinjam dulu kamera kawannya. Mana dia? Ini, Pak, dari kamera Christopher, Pak. Ini jaringan saya yang agak. Kau belum mana, Pak? Mukanya. Wajahnya belum kelihatan. Hadir. Oh ya, udah. Ferdi Kemangger. Hadir, Pak. Ya. Nah, Pak, udah kata itu. Cristiano Ronaldo Sinaga. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oh iya. Tes. Kau yang mau tes. Muhammad Enda. Muhammad Enda. Nggak ada. Ini menyala ini si Enda ini. Rizky Pangaribuan. Hadir, Pak. Mana? Oh ya. Mena Ginting. Hadir, Pak. Mana? Nggak ada namanya Mena Ginting di akunnya ini. Ini, Pak, nggak bisa masuk, Pak, dia, Pak. Pakai kameranya Christopher, Pak. Masuk iya aja pun kok nggak bisa. Jaringannya, Pak, nggak ada, Pak. Kau basahi dulu biar agak biar gampang masuknya. Laki-laki. Pakai akunmu ya, Mena ya. Mena Ginting. Mena. Usahakan, Pak. Izin, Pak. Ada yang belum dipanggil?
Saya Pak, Arga Pak. Mana? Udah kau rapikan bajumu. Mana? Tengok dulu. Hmm. Sudah Pak, sudah. Sering nggak pakai Pak. Stabila Pak. Iya. Arga Pak. Izin Pak, Stabila Pak. Mana Rizka bilang? Ha, bisanya masuk. Tadi nggak ada jaringan Pak. Ada lagi yang belum dipanggil? Tapi Ardian Sena. Ada lagi yang belum? Silakan, mana kelompok penyaji? Saya Pak dari kelompok Siapa ya? penyaji. Penyaji. Mana bisanya komen nah. Keliling-keliling Pak, nyari jaringan Pak. Kenapa mesti keliling-keliling pula lagi? Ada lagi? Siapa kelompok penyaji nih? Ya, dibagikan dulu simbolon apanya, materinya. Nakalah sama bantayangnya. Di grup. Izin Pak, sudah saya bagikan Pak di grup. Christopher Lawley ini ya? Si Christopher Lawley ini siapa nih? Iya Pak, kami satu kelompok Pak, yang presentasi hari ini Pak. Satu kelompok. Siapa Iya, aja? Pak. Aku PT-nya mana? lebih Jody sama Randy Pak. PT-nya bagikan juga ya. Silakan Sudah dimulai ya. dimulai Pak. Sudah, silakan ya. Udah. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan berjudul Sinyal Informasi. Saya sendiri sebagai moderator pertama, Rijo di Simbolon, nanti akan dilanjutkan teman-teman saya, Randy Pratama Siombing dan Christopher Alfredo Lawley. Pengertian sinyal informasi. Perpindahan informasi terjadi melalui media transmisi. Untuk mentransfer message ke kanal komunikasi, harus mampu mengubah bentuk informasi yang berasal dari manusia atau mesin ke dalam sinyal yang cocok, suitable, untuk diangkut medium transmisi. Agar informasi dapat berpindah, maka informasi tersebut harus diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Sinyal elektromagnetik terbagi dalam dua format, yakni analog format dan dialog format. Konsep dasar sinyal informasi. Sinyal informasi adalah representasi dari data atau pesan dalam bentuk sinyal fisik atau gelombang yang dapat ditransmisikan atau diproses oleh sistem komunikasi atau perangkat elektronik. Dalam konteks ini, sinyal mengacu pada perubahan fisik yang dapat diukur dari waktu ke waktu. Sinyal informasi dapat berupa suara, gambar,
teks, atau bentuk lain dari informasi yang dapat diubah menjadi bentuk gelombang atau sinyal elektronik. Prinsip dasar di balik sinyal informasi adalah mentransfer atau menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, kami akan menjelaskan sifat-sifat sinyal informasi. Sifat pertama yaitu sifat periodik dan sifat aperiodik. Tentunya di sini adalah sifat yang berlawanan. Sinyal periodik adalah sinyal yang mengikuti pola atau pola tertentu dengan interval waktu yang konsisten. Contoh sinyal periodik adalah sinyal sinusoidal. Sebaliknya, sinyal aperiodik tidak memiliki pola waktu yang konsisten, seperti sinyal suara acak. Kita bisa melihat pola sinyal periodik dan sinyal aperiodik. Terdapat perbedaan, yaitu pada sinyal aperiodik itu tidak mempunyai gelombang yang konstan, dan pada sinyal periodik itu mempunyai gelombang yang konstan, bisa dilihat pada gambar. Sinyal discrete dan kontinu. Sinyal discrete adalah sinyal yang hanya memiliki nilai dalam titik-titik tertentu di seluruh domain waktu atau frekuensi. Sebagai contoh, sinyal digital memiliki nilai sinyal discrete. Sinyal kontinu di sisi lain memiliki sinyal kontinu di sisi lain memiliki nilai yang berkelanjutan sepanjang domain waktu atau frekuensi. Misalnya sinyal audio analog atau sinyal kontinu. Kita bisa melihatnya pada gambar, yaitu sinyal kontinu pada gambar sebelah kiri, dan sinyal discrete itu sebelah kanan yang mempunyai nilai titik puncak berupa bola hitam. Karakteristik sinyal informasi. Karakteristik yang pertama itu ada amplitudo. Amplitudo mengukur tingkat kekuatan atau intensitas sinyal. Dalam sinyal suara, amplitudo menggambarkan volume suara, sedangkan dalam sinyal gambar itu berkaitan dengan kecerahan atau intensitas warna. Kita bisa melihat pada gambar itu amplitudo yang rendah dengan tinggi amplitudo, yaitu mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Low amplitudo itu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan high amplitudo. Kita bisa melihatnya pada gambar. Frekuensi. Frekuensi adalah panjang gelombang dalam satuan waktu atau dalam satuan hertz. Kita bisa melihat pada gambar itu high frekuensi dan low frekuensi. Pada high frekuensi, dia memiliki gelombang yang sangat rapat, atau bisa dilihat pada puncak per gelombang itu mempunyai short wave length atau lebih pendek dibandingkan low frekuensi yang pada puncaknya itu memiliki jarak yang rentang lebih panjang. Pada bagian jenis sinyal informasi akan dibacakan oleh teman kami, Randy Xiaombi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya adalah jenis sinyal informasi. Sinyal informasi adalah representasi fisik atau abstrak dari data atau informasi yang digunakan untuk mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain. Jenis-jenis sinyal informasi dapat bervariasi berdasarkan berbagai atribut seperti sifat fisiknya, sifat waktu, dan konteks penggunaannya. Berikut adalah penjelasan lengkap dan rinci tentang beberapa jenis sinyal informasi. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang mempresentasikan data dalam bentuk gelombang fisik, misalnya sinyal suara dalam rekaman analog. Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital mempresentasikan data dalam bentuk discrete dengan nilai-nilai yang dapat diukur atau dihitung. Ini disusun dari kumpulan nilai-nilai biner atau 0 dan 1. Yang ketiga, sinyal video. Sinyal video adalah jenis sinyal yang digunakan untuk mentransfer data gambar bergerak atau diam. Ini bisa berupa kombinasi sinyal analog dan digital. Yang keempat, sinyal radio. Sinyal radio adalah sinyal elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi nirkabel. Ini mencakup radio, wifi, dan sinyal seluler. Yang kelima, sinyal optik. Sinyal optik menggunakan cahaya sebagai media untuk mentransfer informasi.
Ini adalah dasar dari teknologi serat optik. Yang keenam, sinyal radar. Sinyal radar digunakan dalam aplikasi seperti pemantauan cuaca, navigasi penerbangan, dan pertahanan. Ini mengirimkan sinyal elektromagnetik dan menerima pantulan dari objek. Yang ketujuh, sinyal biologis. Sinyal biologis adalah sinyal yang berasal dari organisme hidup. Ini mencakup sinyal otak, sinyal jantung, dan banyak lagi. Sinyal informasi adalah konsep kunci dalam beberapa aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan jenis-jenis sinyal ini memiliki aplikasi yang beragam di seluruh dunia. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sinyal informasi. Yang pertama ada komunikasi nirkabel. Sinyal informasi memiliki peran kunci dalam komunikasi nirkabel modern seperti jaringan seluler 4G maupun 5G. Mereka memungkinkan transmisi suara, teks, dan data dalam lingkup global. Penggunaan modulasi digital seperti quadrature amplitude modulation memungkinkan pengiriman data yang efisien. Yang kedua, televisi dan radio. Dalam penyiaran televisi dan radio, sinyal informasi mengirimkan program, musik, dan berita ke rumah-rumah di seluruh dunia. Modulasi FM digunakan dalam radio FM, sedangkan modulasi AM digunakan dalam radio AM. Sinyal televisi HD sering menggunakan modulasi digital. Yang ketiga, ada pengolahan citra dan suara. Sinyal informasi digunakan dalam pengolahan citra medis, grafika komputer, dan pemrosesan suara. Contoh aplikasi termasuk pencitraan MRI, rekayasa audio, dan pengenalan wajah. Yang keempat, ada pengolahan sinyal medis. Dalam kedokteran, sinyal informasi digunakan dalam pemantauan pasien, seperti elektrokardiografi, elektroencephalografi, dan pemantauan gula darah. Ini membantu dalam diagnosis dan perawatan penyakit. Yang kelima, ada sistem navigasi global. Sinyal informasi dari satelit seperti GPS digunakan untuk navigasi dan pemosisian di seluruh dunia. Mereka memungkinkan perangkat GPS untuk menentukan lokasi dengan akurasi tinggi. Yang keenam, ada Internet of Things. Sinyal informasi digunakan dalam perangkat IoT untuk berkomunikasi antar perangkat dalam jaringan. Ini memungkinkan perangkat seperti lampu pintar, termostat, dan kamera keamanan untuk terhubung dan beroperasi secara otomatis. Yang selanjutnya ada radar dan penginderaan jarak jauh. Dalam aplikasi radar, sinyal informasi digunakan untuk mendeteksi dan melacak objek dalam jarak jauh. Ini digunakan dalam navigasi udara, keamanan, dan penelitian ilmiah. Yang kedelapan ada keamanan dan enkripsi. Dalam keamanan informasi, sinyal informasi digunakan dalam protokol enkripsi untuk melindungi data sensitif. Ini berperan dalam menjaga privasi dan keamanan data di internet. Yang terakhir, ada kontrol otomatis. Sinyal informasi digunakan dalam sistem kontrol otomatis seperti pengaturan suhu di gedung, sistem otomatisasi pabrik, dan kendaraan otonom. Dalam setiap aplikasi ini, sinyal informasi memainkan peran penting dalam mentransmisikan, memproses, dan menganalisis data. Mereka memungkinkan berbagai teknologi yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan untuk mendukung setiap aplikasi dengan studi kasus, contoh konkret, atau penelitian terkini yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang bagaimana sinyal informasi diterapkan dalam dunia nyata. Kesimpulannya, setelah mempelajari sinyal informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, jadi dalam materi sinyal informasi yang pada mata kuliah dasar sistem telekomunikasi sangat penting dan sangat banyak diaplikasikan pada alat yang digunakan sehari-hari. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 4. Kami akan mempersilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan tentang hasil diskusi yang kami paparkan.
Kepada teman-teman kami, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hasil diskusi kami, boleh dipaparkan. Ya, dipersilakan kepada kelompok-kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya yaitu apa perbedaan antara DTE dengan DCE pada sinyal informasi. Selagi kami akan mencari jawaban yang teman cari, bolehlah teman-teman yang lain memberikan pertanyaan selanjutnya. Kami akan jawab sekaligus nanti. Izin bertanya, saya Mariati Purba dari kelompok 6. Dari makalah yang dikirimkan ada membahas jenis sinyal untuk transmisi data. Jadi hubungan antara sinyal dan transmisi data itu apa? Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Nada Candika. Pertanyaannya gini kan, apa perbedaan antara DTE dan DE pada sinyal informasi? Baiklah, kami akan menjawabnya. DTE adalah perangkat yang bertindak sebagai sumber informasi atau wadah informasi untuk data digital biner. Sebaliknya, DTE adalah perangkat yang digunakan untuk antarmuka antara DTE. Ini juga mentransmisikan atau menerima data dalam bentuk sinyal digital atau analog dalam jaringan.
DTE menghasilkan data dan mengubahnya dengan karakter kontrol yang diperlukan ke DCE. Di sisi lain, DCE mengubah sinyal ke format yang sesuai dengan media transmisi dan mengenalkannya ke jalur jaringan. Bisa Apakah saudara Nada Candika memahami jawaban kami atau diulangi soalnya kurang jelas suaranya. Oke, baiklah. Begini jawaban kami. DTE adalah perangkat yang bertindak sebagai sumber informasi atau wadah informasi untuk data digital biner. Sebaliknya, DCE adalah perangkat yang digunakan sebagai antarmuka antara DTE. Ini juga mentransmisikan atau menerima data dalam bentuk sinyal digital atau analog dalam jaringan. DTE menghasilkan data dan mengubahnya dengan karakter kontrol yang diperlukan ke DCE. Di sisi lain, DCE mengubah sinyal ke format yang sesuai dengan media transmisi dan mengenalkannya ke jalur jaringan. Apakah saudara bisa menerimanya? Baik, terima kasih, sangat jelas. Pertanyaan dari saudari Mariati Purba. Jadi, hubungan antara sinyal dan transmisi data adalah bahwa sinyal adalah media yang digunakan untuk membawa data dari pengirim ke penerima dalam bentuk komunikasi elektronik. Penggunaan sinyal ini melibatkan proses modulasi, transmisi, dekomodulasi, dan deteksi kesalahan, sambil mempertimbangkan sifat-sifat sinyal dan karakteristik media transmisi yang digunakan. Apakah saudari bisa memahami atau menerima jawaban dari kami? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Apakah teman-teman lain ingin bertanya? Izin saya mau bertanya. Baik, dipersilakan ke Sinyal analog bekerja. Maaf, bisa diulangi kurang. tolong diulangi pertanyaannya. Bagaimana cara sistem sinyal analog bekerja? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ari Nathanael. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh syarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Berbeda dengan sinyal digital itu menggunakan pola biner 0 dan 1. Apakah saudara bisa menerimanya? Bisa, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya dari kelompok 7. Ada suara? Saya ingin Oke, bertanya dipersilakan. dari kelompok 7. Sebutkan contoh alat elektronik yang menggunakan transmisi digital.
Saya ingin bertanya dari kelompok 7. Sebutkan contoh alat elektronik yang menggunakan transmisi digital. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky Renaldi. Contoh-contoh dari alat elektronik yang menggunakan transmisi digital yaitu yang pertama smartphone, yang kedua televisi pintar, yang ketiga tablet, keempat laptop, dan kelima radio. Dan masih banyak lagi sebenarnya, bisa dicari di Google atau di mana lain. Sekian, bagaimana dengan Rizky Renaldi dengan jawabannya? Baik, saya terima jawabannya. Dengar ya suaranya. Oke, kepada teman-teman masih adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Coba jelaskan dari manakah gelombang radio itu dihasilkan? Coba jelaskan dari manakah gelombang radio itu dihasilkan? Izin kelompok penyaji, saya kelompok dari 5 ingin bertanya. Coba jelaskan bagaimana pengaplikasian sinyal informasi pada gelombang radio. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Roy Semarmata. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah, dari manakah gelombang radio dihasilkan? Gelombang radio itu dihasilkan oleh perangkat yang disebut pemancar radio. Pemancar radio menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu yang kemudian dikirimkan melalui antena. Gelombang radio ini terdiri dari osilasi medan listrik dan medan magnetik yang saling terkait dan merambat melalui udara atau ruang hampa. Penerima radio kemudian menangkap gelombang radio ini dengan antenanya sendiri
dan mengubahnya menjadi sinyal audio atau data yang dapat didengar atau dilihat oleh manusia melalui pengeras suara atau layar. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah bisa diterima oleh Saudara Roy Sumarwata? Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan teman kami Arga dari kelompok 5. Tadi pertanyaannya, coba jelaskan bagaimana pengaplikasian sinyal informasi radio. Radio digital adalah teknologi radio yang mengirimkan informasi menggunakan sinyal digital. Radio digital adalah generasi penerus dari radio analog. Radio ini memiliki banyak kelebihan seperti suara yang lebih jernih dibandingkan radio analog, mutu sinyal yang lebih bagus, dan berbagai fasilitas lain seperti dapat di-pause, di-rewind, atau disimpan sementara apabila ingin mendengarkannya nanti. Bagaimana, apakah jawaban kami bisa diterima? Izin bisa diulang kembali. Baik, tadi pertanyaannya coba jelaskan bagaimana pengaplikasian sinyal informasi radio. Radio digital adalah teknologi radio yang mengirimkan informasi menggunakan sinyal digital. Radio digital adalah generasi penerus dari radio analog. Radio ini memiliki banyak kelebihan, seperti suara yang lebih jernih dibanding radio analog, mutu sinyal yang lebih bagus, dan berbagai fasilitas lain seperti dapat di-pause, di-rewind, atau disimpan sementara apabila ingin mendengarkannya nanti. Apakah jawaban kami bisa diterima? Izin. Jadi tadi kan pertanyaan saya, coba jelaskan sinyal informasi radio tadi. Jadi dari jawaban yang teman jelaskan tadi, bagaimana tadi contoh pengaplikasian sinyal informasi pada radio? Terima kasih. Oke, dari pertanyaan saudara Arga, saya sendiri akan menjawabnya. Coba jelaskan bagaimana pengaplikasian sinyal informasi radio. Itu pertanyaannya saya rasa itu salah. Karena kan pengaplikasian sinyal informasi pada radio, sinyal informasi pada radio itu sudah pengaplikasian pada radio itu sendiri. Terima kasih. Baik, kelompok 3 ya. Terima kasih atas penjelasannya. Menurut saya itu sudah lebih kayak baik dari bukan lebih baik sih, cuman sudah seperti menjelaskan apa tadi yang saya pertanyakan. Dan juga mungkin memang jawaban dari mungkin belum sempurna, tapi saya rasa sudah sangat lebih baik dari jawaban teman si Christopher. Baik, terima kasih. Saya sangat puas. Terima kasih.
Baiklah, kepada teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akan menutup hasil presentasi kami pada hari ini. Sekian presentasi yang kami paparkan pada hari ini. Terima kasih. Izin Pak, saya kembalikan ke Bapak untuk lanjutkan kelasnya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 3 ya. Jadi, sinyal informasi materinya ya. Dari beberapa pertanyaan tadi yang saya akan tanggapi, jadi sebagai proses pengiriman sinyal informasi itu ada beberapa langkah umum dalam proses pengiriman sinyal informasi. Yang pertama itu penghasilan sinyal, di mana proses dimulai dengan sumber informasi yang sinyal ini dapat suara, teks, gambar, video ataupun bentuk data lainnya. Kemudian yang kedua itu ada proses pengkodean atau encoding. Jadi sinyal dari sumber seringkali perlu diubah ke dalam format yang sesuai dengan ataupun untuk ditransmisikan. Jadi misalnya ada sinyal analog mungkin perlu dikodekan ke dalam bentuk digital untuk pengiriman melalui jaringan digital. Jadi kalau dia pengiriman dalam bentuk digital, jadi perlu dilakukan pengkodean dulu sehingga sinyal itu dibentuk dalam bentuk digital terlebih dahulu. Kemudian ketiga itu langkahnya modulasi. Di dalam bahasa Inggrisnya modulation itu jika perlu, sifatnya jika diperlukan aja. Jadi sinyal informasi dapat dimodulasikan. Jadi modulasi itu memiliki makna proses mengubah karakteristik sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi ataupun fasa untuk membawa informasi dari sumber modulasi. Jadi kira-kira contoh modulasi itu perangkat apa yang kita sering jumpai? Oke, belum ada yang akan memberikan tanggapan. Selanjutnya ada langkah pengiriman melalui saluran komunikasi. Jadi sinyal yang telah dihasilkan ataupun dimodulasikan kemudian dikirim melalui saluran ataupun media komunikasi. Jadi saluran ini bisa berupa kabel tembaga, serat optik maupun udara atau bahkan ruang angkasa. Contohnya itu komunikasi satelit. Kalau udara tadi transmisi ini atau tanpa kabel Wi-Fi istilahnya. Kemudian dari itu ada replikasi ataupun repeater. Jadi dalam jaringan jarak jauh kadang diperlukan perangkat yang disebut replikator untuk menguatkan atau memperbarui sinyal sebelum terus ke tempat tujuan berikutnya. Ini memastikan bahwa sinyal tetap dalam perjalanan jauh. Jadi repeater penguat. Kita dikhawatirkan ini biasanya repeater ini digunakan pada jaringan tanpa kabel, kabel. Jadi karena jaringan dengan menggunakan media udara ini, terkadang kan cuaca tidak mengalami hal yang baik gitu. Ada angin kencang misalnya kan, ada hujan, itu juga suatu hal yang dapat mempengaruhi kualitas daripada sinyal yang dikirimkan dari pengirim ke penerima.
diletakkan alat yang namanya repeater atau penguat ya. Kemudian ada demodulasi. Dari pihak penerima, sinyal yang diterima perlu didemodulasikan kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah proses kebalikan dari modulasi dan mengembalikan sinyal format yang dapat diinterpretasi. Misalnya yang kita kirim, kita ingin wartawan mengirimkan sinyal dalam bentuk gambar, suara, video. Yang dikirimkan itu video itu ada sinyal suara, ada gambar, ada juga gerakan gitu. Sinyal itu dimodulasikan dengan alat digital, dikirimkan melalui tadi contoh pengantarnya kabel maupun panas melalui satelit. Di sisi penerima ada nama perangkatnya disebut dengan demodulasi. Demodulasi inilah yang akan mengubah kembali sinyal digital yang dikirimkan melalui kabel maupun apa tadi namanya satelit, itu dikembalikan menjadi sinyal video sehingga dilihat di perangkat penerima. Setelah itu ada langkah decoding. Jadi langkah decoding itu sinyal yang telah direplikasi atau dimodulasi di decoder, di mana ia dikembalikan ke format aslinya untuk memulihkan informasi yang dikirim oleh sumber. Nah, jadi tidak semata-mata kita misalnya dari apa ya video itu inilah Dcam lah misalnya, yang Dcam itu mengirimkan sinyal ke TV misalnya, tidak semata-mata sinyal video itu langsung dikirimkan ke TV, tapi melalui beberapa proses. Pertama, modulasikan, diubah dia ke dalam sinyal digital. Sinyal digital itu dikirimkan melalui transmisi kemudian mengirimkan ke perangkat repeater jika perlu diperkuat lagi. Dari repeater itu kemudian dikirimkan ke perangkat penerima, kemudian diterima oleh perangkat yang berubah lagi. Itu proses-prosesnya. Jadi ada beberapa proses di situ di dalam pengiriman sinyal informasi. Suara saya dapat terdengar jelas kan? Dengar, izin Pak, agak putus-putus suara Bapak Pak. Suaramu putus-putus. Suara Bapak tadi kurang jelas Pak. Mungkin jaringan kali Pak. Oh iya. Itu salah satu kendala dalam pengiriman sinyal informasi. Jadi informasi ini contoh yang nyata kita lihat, yang kita lakukan sekarang ini proses pengiriman sinyal informasi. Ini informasi yang terjadi di sini, pengiriman informasinya, informasi kan dalam bentuk video nih kan. Di dalam video ini ada gambar, ada gerakan, ada suara gitu kan. Ini dikirimkan ke perangkat. Nah, jadi jika di tempat di penerima perangkat kalian itu tidak diterima dengan baik, itu kemungkinan ada beberapa faktor. Jadi sinyal itu mungkin tidak lancar dikirim melalui jaringan transmisinya, baik menggunakan transmisi udara maupun satelit gitu, maupun juga kabel atau dengan menggunakan kabel fiber optik. Jadi itu kemungkinan jaringannya. Jadi itulah masalah jaringan tadi yang merupakan suatu contoh gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga. Apa hubungan sinyal dengan transmisi data? Jadi, sinyal dan transmisi data itu adalah dua konsep yang sangat terkait dalam konteks komunikasi dan telekomunikasi. Ikut hubungannya, yang pertama definisi
sinyal merupakan presentasi fisik informasi. Ini dapat berupa gelombang listrik, elektromagnetik, akustik, bahwa data atau informasi yang lain. Sedangkan untuk data itu merupakan proses mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui media ataupun saluran komunikasi. Itu kalau kita tinjau dari sisi definisi. Kalau kita tinjau dari segi media mengangkut informasi, sinyal itu sendiri adalah bentuk energi yang dapat mengalir melalui berbagai media. Misalnya, sinyal suara dapat berjalan melalui udara atau sinyal listrik dapat mengalir melalui kabel tembaga. Sedangkan transmisi data ditinjau dari informasi tadi melibatkan penggunaan media fisik ataupun nirkabel untuk mengirimkan sinyal atau data. Media ini biasa berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio. Sedangkan dari pengkopian modulasi, sinyal itu merupakan sinyal mungkin perlu diubah atau dimodulasi untuk memenuhi persyaratan transmisi. Modulasi adalah proses mengubah sinyal untuk membawa informasi. Kemudian dari segi pengkodean dan modulasi tadi, transmisi data itu sebelum dikirimkan seringkali ada proses pengkodean dan modulasi yang dilakukan untuk memastikan data untuk transmisi melalui saluran komunikasi. Selanjutnya dari sisi transmisi dan propagasi, sinyal itu dikirim dari sumber tujuan melalui saluran transmisi. Selama transmisi, sinyal dapat terpengaruh oleh gangguan ataupun perubahan kondisi media. Nah, itulah sinyal itu tadi. Misalnya ada gangguan tidak diterima baik, saya di perangkat kalian, itulah pengaruhnya tadi. Kemudian transmisi data itu proses transmisi melibatkan pengiriman data dari pengirim ke penerima ke media ataupun jaringan. Data selama perjalanan. Kita propagasi. Sedangkan pada penerima atau dikasihkan kebenarannya. Transmisi data, penerima data bagi modulasi akan kembali data dalam format yang sudah diinterpretasikan. Ada interpretasi penggunaan sinyal yang diterima kemudian dapat diinterpretasikan atau digunakan untuk tujuan tertentu seperti mendengar suara atau melihat gambar. Sedangkan transmisi data yang diterima oleh penerima dapat diinterpretasikan atau digunakan baik komunikasi atau informasi. Jadi sinyal dari informasi mengirimkan informasi ke tempat lain melalui media atau saluran komunikasi, sehingga perlu memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar perangkat atau sistem berbeda. Itu dia ya, perbedaan apa hubungan sinyal dengan transmisi data tadi, pertanyaan dari lihat di bawah. Selanjutnya pertanyaan muncul dari perbedaan antara DTI dengan DCE ya. Jadi DTI itu sendiri data terminal equipment, sedangkan DCE itu merupakan data terminating equipment. Dua perangkat ini terlibat dalam proses komunikasi data dalam bidang telekomunikasi atau komunikasi lainnya. Jadi perbedaan antara perangkat ini dari segi fungsi perangkat yang sebagai menghasilkan data dan informasi atau menggunakan untuk atau menentukan dari fungsi sebagai fungsi sambungan komunikasi
atau dan pengiriman data antara DTE dan jaringan atau saluran komunikasi. Contoh DCE-nya router atau multiplexer. Dari sisi terhubungan itu terhubung pengguna tim komunikasi dan berarti untuk menghasilkan konsumsi data. Sedangkan dan tanggung jawab untuk bersih sehingga sesuai dengan konsumsi dari aliran data. DTE itu menghasilkan atau menerima data untuk atau saluran komunikasi berupa teks, informasi ini digunakan oleh, sedangkan DCE berfungsi untuk modulasi dan modulasikan data saluran komunikasi. Ini diterjemahkan data dari DCE ke untuk transmisi melalui media komunikasi. Itu contohnya komputer, laptop, printer, ataupun terminal pengguna. DCE tadi contohnya modem, router, multiplexer, ataupun perangkat. Contoh penerapan DTE itu merupakan sebuah komputer yang digunakan untuk akses internet melalui modem DSL. Sedangkan DCE DSL yang komputer jaringan telepon untuk mengakses internet. Hubungannya itu DTE ke DTE, itu koneksi antara dua komputer yang berkomunikasi langsung. Jadi transfer file antara dua komputer itu contoh hubungannya, berarti DTE ke DTE. Kalau DTE ke DCE itu contoh hubungannya, koneksi antara komputer merupakan DTE dan modem merupakan DTE untuk mengakses jaringan. Sedangkan untuk DCE ke DCE karena DCE biasanya terhubung dengan DTE atau infrastruktur komunikasi dengan perangkat. Jadi perangkat DTE dan DCE bekerja sama antara pengguna dan jaringan atau saluran komunikasi. Mereka memiliki peran dan fungsi unik dalam menyediakan konektivitas dan memungkinkan komunikasi data yang efektif. Selanjutnya tadi ada juga pertanyaan yang muncul berkaitan dengan sinyal analog bekerja itu bagaimana katanya. Jadi sinyal analog ini merupakan representasi kontinu dari data atau informasi dalam bentuk gelombang fisik. Ini berarti bahwa sinyal analog memungkinkan nilai-nilai itu berubah secara halus seiring waktu, seperti suara ataupun gelombang listrik yang dapat bervariasi dalam amplitudo atau frekuensi. Ini adalah cara sinyal analog itu bekerja ya. Yang pertama, sinyal itu tercipta. Jadi sinyal analog itu dihasilkan oleh sumber informasi seperti mikrofon untuk suara ataupun sensor pengukuran fisik lainnya. Misalnya ketika Anda berbicara dengan mikrofon, suara yang dihasilkan juga menjadi sinyal analog terlebih dahulu. Kemudian dua, pengukuran dalam bentuk gelombang. Sinyal analog direpresentasikan sebagai gelombang kontinu dalam domain waktu. Gelombang ini memiliki karakteristik seperti amplitudo atau tinggi atau kekuatan frekuensi, jumlah osilasi per detik, dan fase atau posisi relatif dari gelombang terhadap waktu. Kemudian ketiga itu pengiriman sinyal. Sinyal analog dapat dikirim melalui berbagai media atau saluran komunikasi seperti kabel tembaga, serat optik maupun udara. Selanjutnya ada penerimaan sinyal. Penerimaannya akan dapat memahami dan menginterpretasikan sinyal analog. Selanjutnya yang kelima itu ada pengolahan dan interpretasi sinyal analog yang diterima, kemudian dapat diolah atau diinterpretasikan untuk tujuan tertentu. Misalnya konteks sinyal suara, dapat suara yang dapat didengar manusia. Dan itu ada reproduksi atau
analog dari produksi atau digunakan sesuai keperluan. Misalnya, jika sinyal adalah sinyal suara, itu dapat diperbesar atau dimodifikasi untuk meningkatkan kualitas atau menghasilkan efek suara tertentu. Jadi penting untuk diingat bahwa sinyal analog terus diwakili data dalam bentuk kontinu dan memungkinkan perubahan halus seiring waktu. Ini membuat sinyal ataupun sangat sesuai untuk mewakili fenomena fisik yang kontinu seperti suara, gambar, ataupun tekanan ya. Namun, sinyal analog juga rentan terhadap gangguan atau degradasi selama transmisi. Teknologi lebih mudah diolah dan diterima tanpa terlalu rentan terhadap gangguan. Nah, makanya mungkin pemerintah mengubah sistem penerimaan digital sekarang, maka televisi digital karena kondisi yang saya jelaskan tadi. Jadi analog itu biarkan terhadap gangguan dia. Jadi kalau digital lebih baik sehingga pemerintah menerapkan televisi digital supaya pengiriman sinyal itu lebih sempurna ya. Lanjut, ada juga pertanyaan alat elektronik yang menggunakan transmisi digital contohnya komputer dan laptop, ada juga telepon seluler atau smartphone, ada jaringan komputer, televisi digital atau TV, ada kamera digital, ada pemutar media digital MP3 player, ada peralatan jaring seperti switch, hub, selanjutnya sistem pengolahan sinyal digital, DSP system, sistem kendali otomatis atau programmable control, ada peralatan smart device gitu ya, peralatan konsumen, smart TV, konsumen, kemudian peralatan medis digital, CT scan gitu ya. Di dunia hampir semua elektronik canggih mengandalkan transmisi digital untuk berkomunikasi dan memproses data. Ini karena sinyal digital lebih andal, mudah diolah, dan kurang rentan terhadap gangguan dibandingkan sinyal analog. Kemudian ada juga tadi muncul pertanyaan berkaitan dengan gelombang radio itu dihasilkan dari mana. Jadi gelombang radio itu merupakan perangkat atau sumber yang mampu menghasilkan osilasi elektromagnetik pada frekuensi tertentu. Proses pembangkitan gelombang radio melibatkan beberapa komponen. Jadi contohnya itu misalnya osilator elektronik. Jadi proses pembangkitan gelombang radio itu menggunakan alat osilator elektronik dengan osilator. Dia osilator adalah suatu rangkaian elektronik yang menghasilkan gelombang osilasi pada frekuensi tertentu. Kemudian ada prinsip osilasi elektronik. Jadi osilator bekerja berdasarkan prinsip umum osilasi elektronik. Ini melibatkan komponen elektronik seperti transistor, kapasitor, induktor untuk menciptakan umpan balik positif sehingga sinyal listrik berulang kali berosilasi antara dua keadaan. Misalnya dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Kemudian ada frekuensi gelombang radio. Gelombang radio memiliki rentang frekuensi yang luas, mulai dari beberapa kilohertz hingga beberapa gigahertz. Frekuensi yang dihasilkan oleh osilator akan ditentukan oleh karakteristik komponen dalam sirkuit serta konfigurasi osilator itu sendiri. Kemudian ada juga antena. Kalau gelombang radio dihasilkan oleh osilator, sinyal tersebut harus dikirimkan ke lingkungan sekitar untuk dapat dikirim atau diterima oleh perangkat lain. Ini dilakukan dengan menggunakan komponen yang disebut dengan antena. Dan antena ini bertindak sebagai perantara untuk mentransmisikan sinyal elektromagnetik ke udara atau saluran transmisi. Kemudian ada radiasi elektromagnetik. Jadi ketika gelombang radio melewati antena, mereka meradiasi ke ruang sekitar dengan bentuk medan elektromagnetik. Gelombang ini terdiri dari osilasi dari medan listrik dan medan magnet yang saling terkait dan saling tidak putus. Kemudian ada
penerimaan, gelombang radio yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan nirkabel atau komunikasi jarak jauh, tergantung pada tujuan sistemnya. Di sisi penerima, antena pada perangkat penerima akan menangkap gelombang radio dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang dapat diolah. Kemudian dari pengolahan sinyal, itu setelah sinyal radio diterima, maka dapat digunakan seperti proses informasi yang terkandung dalam sinyal tersebut. Itulah berikan sinyal aslinya tadi, regulatornya. Kemudian ada penggunaan dan aplikasi. Gelombang radio dapat dihasilkan dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi nirkabel, penyiaran radio, televisi, sistem navigasi satelit, teknologi radar, dan banyak lagi. Penting untuk diingat bahwa gelombang radio adalah bentuk dari spektrum magnetik yang mereka juga memiliki frekuensi dan gelombangnya berbeda yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan material dan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir tadi saya tangkap itu bagaimana sinyal informasi pada gelombang radio ya. Jadi penerapan sinyal informasi pada gelombang radio itu melibatkan proses modulasi di mana sinyal informasi misalnya suara, data digital ataupun video diubah ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi nirkabel. Setelah itu gelombang radio ini diterima dan diinterpretasikan oleh penerima untuk mendapatkan kembali sinyal informasi yang asli tadi. Langkah-langkahnya itu yang pertama, sudah saya jelaskan juga, saya ulang kembali. Yang pertama itu ada modulasi, kemudian ada pengiriman ataupun transmitter, kemudian ditransmisikan melalui pemancar, kemudian transmisi, kemudian receiver, untuk antena juga, kemudian didelegasikan, kemudian didelegasikan dan diaplikasikan. Kemudian ada pemrosesan tambahan di situ supaya informasi itu lengkap diterima oleh perangkat penerima. Jadi sinyal informasi yang telah dihasilkan diambil dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti menyampaikan pesan, transfer data, mengirimkan sinyal untuk berbagai aplikasi termasuk penyiaran, telekomunikasi dan lain-lain. Jadi pembelajaran daring kita ini juga salah satu termasuk pengiriman sinyal informasi. Jadi karena kita di sini menggunakan perangkat laptop, kita data yang dikirimkan laptop hanya sama dengan kalau dia 0 berarti off 1. Prinsipnya. Jadi itu mungkin yang dapat saya tambahkan dalam perkuliahan kita hari ini, pembahasannya sinyal informasi. Jadi sebagai tugas, pertanyaan-pertanyaan tadi kalian tulis kembali masing-masing. Kalian pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan yang muncul tadi. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai tugas mungkin yang saya arahkan tadi. Itu nanti tugasnya bisa kalian unggah di Sibda ya. Baik Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan informasi bahwa bisa dapat di kehidupan nyata, kehidupan masing-masing lah ya. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa depan ya, sebagai materi. Siapkan. Nanti untuk tempat pengiriman tugasnya saya siapkan di Sibda ya.
Baik Pak. Demikian kita akhiri pertemuan pada hari ini. Apabila terwajib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Terima kasih Pak. Sore Pak.